warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang akidah akhlak kelas 10 bab tentang taubat. Yang pertama, mari kita bahas pengertian taubat. Taubat bermakna kembali. Bertaubat artinya dia kembali dari dosa-dosanya, berpaling dan menarik diri dari dosa. Taubat adalah kembali kepada Allah SWT dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa, lalu melaksanakan semua hak Allah. Sedangkan hakikat taubat ialah perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah SWT pada sisa usianya, serta menahan diri dari dosa, melakukan amal soleh dan meninggalkan larangannya. Yang selanjutnya ialah syarat-syarat taubat. Taubat wajib dilakukan dengan segera, tidak boleh ditunda. Menurut Imam Ibnul Qayyim radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa, hukumnya adalah wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda. Namun dalam bertaubat, seseorang harus memenuhi beberapa syarat. Adapun syarat-syarat taubat secara terperinci sebagai berikut. Yang pertama, Islam, karena orang kafir tidak diampuni dosanya sebelum ia masuk Islam. Yang kedua, menyesali dosanya. Yang ketiga, menyadari atas kesalahannya atau atas perbuatan dosanya. Yang keempat, ikhlas melakukannya, bukan semata-mata karena dunia ataupun ingin riya. Yang kelima, memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak membaca istighfar. Yang keenam, berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang menimbulkan dosa. Yang ketujuh, menutupi kesalahan dengan perbuatan yang terpuji seperti amal soleh, sedekah, membantu orang yang kesusahan. Yang kedelapan, masa taubat sebelum nafas sampai di tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Maksudnya, taubat itu dilakukan sewaktu-waktu di saat kamu memang benar-benar menyesali dosanya sebelum mendekati hari akhir atau hari kiamat. Yang kesembilan, memperbanyak istighfar sebagaimana Rasulullah tiap hari bertaubat dengan membaca istighfar 100 kali dan rajin sholat taubat. Yang kesepuluh, jika perbuatan dosanya itu ada hubungannya dengan orang lain, maka di samping syarat tersebut di atas ditambah dengan satu syarat lagi, yaitu harus ada pernyataan bebas dari hak kawan yang dirugikan. Jika berupa harta, maka dikembalikan hartanya, dan jika berupa tuduhan, ghibah maupun fitnah, mencaci dan lain-lain, harus memohon maaf terlebih dahulu. Selanjutnya ialah kedudukan taubat. Menurut Ibnul Qayyim, kedudukan taubat adalah kedudukan yang pertama, pertengahan, dan terakhir. Hamba yang meniti jalan Rabb-nya jika akan menjauhi jalan tersebut dan selalu menetapinya sampai mati. Jadi taubat adalah langkah awal dan langkah terakhir seorang hamba. Kebutuhan dirinya terhadap taubat di akhir perjalanan sangatlah diperlukan, sebagaimana halnya kebutuhan di awal perjalanan juga sangat besar. Bagi orang mukmin, taubat itu hukumnya wajib. Dalil Al-Quran dan As-Sunnah saling mendukung atas wajibnya melakukan taubat dan kedudukannya dalam mewujudkan kesalehan dan kejayaan hamba di dunia dan di akhirat. Firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, yang artinya, hai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan bertaubat nasuha, yaitu taubat yang semurni-murninya. At-Tahrim ayat 8. Taubat yang sesungguhnya itu ialah taubat nasuha, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir, taubat yang tulus lagi mantap itu adalah taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, yang menghapus keburukan-keburukan sebelumnya.
dan mencegah keburukan yang akan mendatang. Taubat nasuha sendiri ialah meninggalkan dosa sekarang dan menyesali dosa yang telah dilakukan serta tidak mengulangi lagi di masa yang akan mendatang. Selanjutnya ialah keutamaan taubat. Orang yang benar-benar bahagia adalah menjadikan taubat sebagai sahabat dekat dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhir. Sedangkan orang yang binasa adalah melantarkan dan mencampakkan taubat di belakang punggungnya. Beberapa keutamaan dari taubat sebagai berikut. Yang pertama, taubat adalah sebab untuk meraih kecintaan Allah. Yang kedua, taubat merupakan sebab keberuntungan. Yang ketiga, taubat menjadi sebab-sebab diterimanya amal-amal hamba dan turunannya ampunan atas kesalahan-kesalahannya. Yang keempat, taubat merupakan sebab masuk surga dan keselamatan dari api neraka. Yang kelima, taubat adalah sebab mendapat ampunan dan rahmat. Yang keenam, taubat merupakan sebab berbagai kejelekan diganti dengan berbagai kebaikan. Yang ketujuh, taubat menjadi sebab meraih segala macam kebaikan. Yang delapan, taubat adalah untuk menggapai keimanan dan pahala yang besar. Yang kesembilan, taubat merupakan sebab turunnya barokah dari atas langit serta bertambahnya kekuatan. 10. Menjadi sebab malaikat mendoakan orang-orang yang bertaubat. Yang ke-11, Allah akan menghapus dosa-dosanya seolah-olah tidak berdosa. Yang ke-12, menjadi sebab hati menjadi bersinar dan bercahaya. Maksudnya, taubat adalah obat yang paling mujarab untuk semua jenis penyakit jiwa dan hati. Sebab taubat menjadi pondasi perjalanan rohani, membawa kembali hamba yang berbuat maksiat menuju manisnya ketaatan dan melepaskannya dari konsumsi racun mematikan yang bisa menghancurkan hati. Yang ke-12, taubat akan memotivasi seseorang untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, beramal soleh, hidup jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Sekian pembahasan dari materi taubat, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.